dengan doa Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga sesi pertama ini, awalan ini bisa membuat profesionalitas kita sebagai pengajar maupun guru fasilitator lebih berkah dan bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Oke. Ya, berdoa selesai ya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih ya. Tadi udah. Yang kedua saya mohon maaf apa sebenarnya sesi pertama itu hari Senin kemarin, tapi karena ada kendala ya. Saya nggak enak badan kemarin sejak dari Kamis, dari anak saya masuk IGD, kemudian istri saya jatuh ya, gantian saya ya. Akhirnya ini alhamdulillah sudah agak mendingan dan kita bisa berbagi lagi. Kemudian terkait informasi kan harusnya kan kita Sabtu selesai. Kemarin ada yang tanya Pak saya butuh sertifikat untuk Sabtu karena itu batas ya. Nanti kita bisa komunikasikan aja. Sebenarnya kan kita selesai Sabtu, namun karena kita mundur selesainya hari Senin kan. Nah, nanti kita komunikasikan aja, bisa japri nanti terkait yang kebutuhan sertifikat nanti bisa dibicarakan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti biasa di kelas saya yang penting adalah ketuntasan. Jadi jangan khawatir kalau Bapak Ibu misalkan kesulitan sinyal, kemudian nggak bisa hadir secara live, ataupun kesibukan yang lain, yang penting adalah ketuntasan dan Bapak Ibu ya punya amanah ya namanya belajar. Mungkin itu aja dari saya. Gitu ya. Nah, kita akan langsung aja ya tentang video pembelajaran. Kemarin kenapa saya memberikan sebuah pra-workshop atau form test ya, atau sedikit survei. Setidaknya saya punya gambaran bahwa ada sekitar 85% di sini Bapak Ibu memang sudah belum maksimal untuk penggunaannya. Mungkin saya set dulu sebentar ya. Saya set dulu terkait form kemarin. Sebentar. Tunggu dulu ya. Nah, mungkin yang di sini yang pernah pakai KineMaster siapa ini ya coba? Yang pakai KineMaster. Saya coach. Saya Bang. Nah. Oh banyak ya. Oh Bu Eka juga. Oh banyak ya. KineMaster. Sudah green screen kah? Atau hanya untuk editing saja atau bagaimana, Bu? Belum green screen. Makanya belum. ini pengen bisa green screen. Oh gitu. Ikut workshop. Oh gitu. Berarti memang belum green screen ya. Ya. Belum. Oke, siap. Oke, kalau yang sudah green screen ada yang sudah belum ya? Yang sudah mencoba green screen, backgroundnya diganti animasi, yang lainnya editing aja dari Pak Dipa ya. Adakah yang lainnya? Belum ya? Untuk green screen. Bu Jikrona apa ini? Pakai apa Bu? Sementara ini. Nah, saya share ya hasil kemarin. Nah, sudah kelihatan ya? Maaf Pak, saya pakai KineMaster Pak. Oke, sudah pakai green screen Bu? Belum ya? Sudah pernah coba green screen tapi belum sempurna, layar belakangnya belum sempurna Pak. Oke, siap, makasih ya. Makasih Bu Jikona ya. Di sini ada berapa? 17 yang mengisi, yang 16 orang sini belum maksimal, ada 8 orang ini belum pernah untuk membuat video pembelajaran. Kemudian apa yang menghambat belum sempat mempelajari ya secara khusus, keterbatasan fasilitas ya. Belum menemukan aplikasi untuk membuat pembelajaran, ingin ada tampilan green screen ya. Belum ada kesempatan membuat. Nah, SD saya berada di pelosok, belum mengerti cara pembuatan, saya belum pernah mencoba dan sebagainya ya. Kemudian ini beberapa yang saya lihat seringnya banyak di KineMaster dan PowerPoint, Bandcamp, Filmora, ini banyak kan di ini juga ya, apa namanya recording layar ya, merekam layar, PowerPoint, ya ini paling sering juga KineMaster,
Filmora ya, kemudian slideshow, KineMaster. Oke, tadi KineMaster. Tapi banyak kan belum green screen ya. Jadi nanti saya masih memilah, makanya kenapa saya survei antara saya mau nanti saya ngajarkan KineMaster atau VM. Antara itu ya. Tapi kalau Bapak Ibu memang belum pernah green screen, ya nanti saya berikan yang KineMaster. Kemudian untuk aplikasinya bagaimana Pak? Nah, nanti untuk aplikasinya saya kasih dari saya aja. Dari saya ada aplikasi ini aplikasi premium. Ya, kalau Bapak Ibu install di Play Store itu basic. Basic itu masih yang versi gratis. Nah, ini nanti tak kasih yang versi premium. Tapi Bapak Ibu gratis gitu maksudnya ya. Nah, jadi versi premium ini Bapak Ibu mendapat banyak template-template yang sebenarnya berbayar tapi bisa diunduh. Contoh intro yang keren, contoh efek-efek semacam itu nanti bisa didapatkan secara gratis. Itu ya. Jadi nanti aplikasinya tak share aja, tapi besok ya, besok itu nanti cuma 70 mega kok. 70 mega yang penting nanti diinstal di HP. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu lewat Play Store pasti bayar. Nah, tapi karena ini tak kasih aplikasinya, jadi nanti Bapak Ibu dapat premium tapi nggak usah bayar. Gitu ya. Yang penting jangan di-share aja ke yang lain ya. Oke, kemudian dari nanti green screen gitu ya. Karena di sini belum pada green screen, nanti tak ajarkan KineMaster dengan menggunakan green screen. Itu nanti pertemuan kedua ya. Kemudian pertemuan ini nanti kita yang ringan dulu aja, kita akan belajar yang namanya animasi ya, animasi dulu. Kalau di sini Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya Animaker ya, kita akan belajar itu ya. Kemudian apa kendala saat membuat video pembelajaran? Belum tahu cara membuat yang bagus, waktunya terbatas, grogi di depan kamera, keraguan, memakan waktu banyak dan sebagainya ya. Membuat video agar lebih menarik, menampilkan animasi dan lain-lain. Saya belum tahu karena belum pernah mencoba. Oke. Menurut Anda bagaimana video menarik itu? Singkat, padat, jelas. Oh, banyak sekali ya. Nah, ini nanti akan saya share semuanya di sesi 2 nanti ya. Jadi saya pernah meriset bahwa seperti ini Bapak Ibu, apa namanya? Saya sendiri heran kenapa di Indonesia itu video pembelajaran tuh sampai ditempel-tempeli animasi-animasi itu ya. Karena ternyata itu membawa dampak pada yang namanya itu distract. Maksudnya distract itu apa? Memang menarik tapi anak-anak nggak paham materinya itu loh ya. Muncul burung di belakang, ada awan gerak, matahari kelap-kelip, ya kan? Nah, sampai penjelasannya itu sampai nggak paham. Karena saking banyaknya distraksi. Pertama itu. Kemudian riset yang kedua saya pelajari banyak yang video itu sampai 30 menit, 15 menit di situ. Padahal rentang anak-anak itu usia SMP itu 5 menit aja udah bubar itu loh. Kalau anak-anak out itu mungkin masih bisa fokus. Mungkin rentang 10 menit masih bisa. Tapi semakin dewasa seseorang itu ternyata justru justru menurun retensinya, justru menurun. Ya kayak kita orang tua lah, kita mungkin 5 menit aja udah buka WA dan sebagainya di situ. Nah, jadi nanti di sesi kedua nanti saya jelaskan bagaimana membagi segmen ya, kemudian membagi segmennya seperti apa, cara-caranya. Ada bentuk membagi segmen sesuai abjad, sesuai kategori, sesuai dari kompleks ke sederhana, sederhana ke kompleks, semacam itu penting. Nah, jadi sebenarnya video pembelajaran itu bukan masalah alatnya, bukan masalah softwarenya, bukan masalah toolsnya, gitu loh. Nah, besok akan saya jelaskan. Cuma ngomong gini aja itu udah menarik buat anak sebenarnya. Kalau kita punya pertama punya kemampuan public speaking sebenarnya. Yang kedua adalah ya kita di sini bukan tampil sebenarnya ya. Video pembelajaran itu bukan tampil, tapi connect. Bagaimana kita terhubung dengan anak-anak. Itu yang saya temukan kemarin. Nah, maka banyakkan hambatan dari kita sebagai guru adalah aku tuh nggak bisa tampil depan kamera, ya kan? Aku nggak pede di depan kamera. Nah, sebenarnya bukan itu, tapi kita itu connect sama murid-murid. Nah, gitu ya. Di situ. Nah, itu nanti sesi 2 ya. Sabar dulu aja. Nanti akan ada tugas sebelum ke sesi 2. Akan saya berikan tugas. Nanti di sesi akhir ya. Akan saya berikan tugas terkait persiapan untuk sesi 2. Kemudian untuk green screen itu tak kasih contoh kayaknya sebentar ya. Bentar, tak ambilkan.
Nah, untuk kainnya itu sebenarnya cuma 1 meter aja cukup ya. Yang penting warnanya itu adalah cerah. Mau kuning juga nggak masalah, mau hijau hijau P3 itu juga nggak masalah, mau hijau tua gini nggak masalah. Kalau nggak punya tembok pun nggak masalah gitu loh. Ini aja saya beli 1 meter itu cuma 18.000 di Solo ya. Saya nggak tahu kalau di luar. Itu per meter ya kan. Nah, paling nggak 1 meter aja cukup sebenarnya. Kalau mau aman ya 2 meter lah, 2 kali 1 kalau mau aman ya. Kalau mau aman untuk terkait green screen itu nanti. Yang penting warnanya adalah cerah. Kemudian baju yang dipakai sama background itu jangan sama gitu. Kalau misalkan ini hijau ya jangan pakai baju hijau gitu kan. Jadi kontras. Kalau bisa yang kontras. Kita baju putih ini ya green screen ya, atau ini biru kita kuning semacam itu. Jadi harus kontras. Nanti kalau sudah kontras mudah sekali untuk mengganti background-nya itu sangat mudah sekali. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu pengantar aja, pengantar untuk video pembelajaran ini nanti. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh dulu terkait apa yang akan kita pelajari hari ini. Tak berikan contohnya dulu, saya share ya. Kemarin saya coba bikin, tapi ini baru sederhana. Ya, sudah kelihatan kah? Sudah ya? Saya suaranya dulu ya. Sudah Pak, sudah. Sudah ya. Ini contoh singkat aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di kelas kita Mr. Zahid. Nah, kali ini saya akan menerangkan tentang apa itu makhluk hidup. Simak baik-baik ya anak-anak. Kenapa ya gajah bisa disebut makhluk hidup, sedangkan mobil disebut makhluk hidup ya? Menurut kamu apa? Gajah disebut makhluk hidup karena ia memiliki 8 ciri-ciri dari makhluk hidup. Apa saja sih 8 ciri-ciri makhluk hidup itu? Ciri yang pertama yaitu makhluk hidup berat. Sampai jumpa anak-anak, tetap semangat ya, dan kita akan ketemu lagi di kelas yang berikutnya. Terima kasih. Ya, ini baru contoh aja. Jadi video backsound-nya saya terlalu besar, kurang tak kecilkan video backsound-nya. Kurang lebih seperti ini ya akan kita buat ya. Jadi ini ya saya buat cuma sebagian, sebenarnya panjang ya, paling nggak ada 3 menit 4 menit, tapi ini tadi saya bikin nggak sampai 1 menit 2 menit karena untuk contoh saja. Gitu ya. Nah, sebelum kita mulai praktek, silakan. Ada yang mau tanya nggak dulu? Silakan. Terkait Animaker ini, kita akan membuat video pembelajaran terkait Animaker ini. Silakan. Ada yang mau tanya dulu nggak? Selain pertanyaan Pak, gimana bikinnya gitu ya? Jangan tanya itu ya, karena kita habis ini mau bikin ya. Silakan. Ada mau yang ditanyakan dulu nggak? Gimana Pak Jasman? Saya Pak. Mana Pak? Ada yang ditanyakan dulu? Itu di Animaker Pak ya? Animaker. Enggak, itu aplikasinya itu muncul tulisannya Animaker itu kalau kita udah buat. Iya. Iya. Oh ini maksudnya watermarknya, tulisan Animakernya tetap ada Pak. Tulisan yang di pojok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Tetap ada Pak nanti Pak. Di kelas kita. Di tengah Pak, di tengah biasa itu ada muncul. Oh di tengah. Oh yang tadi. Oh yang tengah tadi. Yang tengah tadi karena saya menggunakan ini, saya menggunakan videonya ini dari Animaker. Jadi itu nggak masalah. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya video dari laptop sendiri, nggak muncul. Itu tadi karena saya pakai videonya dari ini. Pakai produknya dari Animaker, saya ambil videonya gitu Pak, supaya cepet aja gitu. Gambar gajah tadi kan, gajah ada tulisan Animaker tadi kan, nah itu itu Pak tadi. Iya makasih Pak. Siap. Ada lagi yang mau bertanya kah terkait ini, terkait Animaker ini sebelum kita membuat Pak? Nanti apakah bisa di-download? Bisa ya.
Ada yang pernah membuat nggak dengan KineMaker ini? Ada yang pernah bikin? Pernah, Bu Farida pernahkah? Yang lain? Belum ya? Aman ya, insya Allah ya? Belum ya? Biasanya editing aja Pak KineMaster. Oh, editing. Oke, ya. Nah, kita akan membuat ini. Kemudian mungkin ada yang tanya, Photon. Nah, bedanya dengan Photon itu apa, Pak? Nah, sebenarnya Photon itu bagus, cuman Photon itu nggak bisa di-save menjadi video. Nggak bisa di-download jadi video. Jadi hanya bisa jadi PPT atau PDF. Kenapa? Karena versinya berbayar. Nah, di situ. Kelemahannya itu untuk Photon. Kalau Animaker bisa. Kemudian kelemahannya dari Animaker saya jelaskan dulu ya. Mungkin saya nggak tahu bisa jadi masalah atau tidak. Untuk karakter bebas sih, kita bisa buat, bisa ya kan, mau dibuat cowok atau cewek bebas di situ. Kemudian kita bisa mengedit rambutnya gimana, bajunya gimana, bisa semuanya. Kemudian kita bisa ngomong mulutnya itu sesuai dengan kita ucapkan, itu juga pas juga. Itu adalah kelebihannya ya. Nah, cuman saya nggak tahu kalau memang ada yang mungkin nggak nyaman, Pak, ada nggak yang nanti karakternya berhijab gitu kan? Karena pernah beberapa pertanyaan juga. Nah, di sini mungkin bisa disiasati nanti terkait nanti pembuatan karakternya. Nanti kita praktek aja. Bagaimana kalau saya ibu guru gitu kan? Nah, itu nanti masing-masing aja. Ya, apakah nanti menjadi masalah atau tidak? Bisa juga nggak usah pakai karakter pun juga nggak apa-apa, nggak usah pakai orangnya juga nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau seorang laki-laki kan aman lah gitu kan. Gitu, mungkin itu aja dari saya. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak, kita akan mulai ya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk masuk ke sini dulu. Saya tulis di kolom chat animaker.com. animaker.com. Silakan bisa masuk ke situ ya, pakai laptopnya, silakan. Pakai laptopnya. Nah, bisa dipasang. Nah, jadi Animaker itu bukan software, Pak. Jadi Animaker itu web. Nah, jadi kayak kemarin kita belajar Tingling, kita belajar Google Sheet gitu kan. Ya itu, ini bukan software. Jadi kita langsung masuk aja ke animaker.com. Nah, langsung masuk aja ke animaker.com. Itu ya. animaker.com. Kemudian menurut saya Bapak Ibu ya, Animaker ini sejenis video explainer. Video explainer ini maksudnya adalah tidak bisa untuk menjelaskan yang itu terlalu kompleks. Ya, itu terlalu kompleks. Karena kalau semakin kompleks ya nanti pembuatannya juga semakin kompleks juga gitu loh. Nah, menurut saya seperti itu. Jadi bisa digunakan sebagai penjelasan di awal ya kan, kemudian nanti di akhirnya baru menggunakan video pembelajaran kita secara live action ya. Nah, itu namanya live action ya. Live action itu kita langsung rekaman sendiri, itu namanya live action. Jadi animasi ini bisa sebagai awalan, bisa pengantar di depan karena lebih ke penjelasan pemahaman aja, pemahaman di awal. Kalau tadi kan tahu nggak sih kenapa gajah disebut makhluk hidup, kenapa mobil tak hidup ya kan? Tahu nggak sih? Nah, lebih seperti itu dulu. Nah, nanti baru kompleksnya nanti bisa dijelaskan secara langsung, live action, secara video pembelajaran langsung. Menurut saya seperti itu. Karena kalau memang Bapak Ibu bisa dengan video animasi akan sangat kompleks sekali, akan sangat sulit sekali, lama sekali pembuatannya. Seperti itu. Nah, kalau sudah silakan Bapak Ibu langsung ini ya, jika sudah ke Animaker, langsung aja ke, oh ini punya saya kok Photon ya, benar, saya salah ini. Langsung aja ke sign up Pak ya. Zen, saya terpental terus. Ya nggak apa-apa Bu, sabar nanti lihat Saya rekamannya nyimak dulu ya. aja ya Pak. Boleh silakan Saya Bu. Siap. nyimak dulu aja ya. Ya Bu, ya. Silakan ya Bapak Ibu, klik langsung aja sign up, mendaftar ya. Sign up, kemudian sign up di Google. Nah, silakan. Yang sudah chat sudah ya, tolong ya sambil saya mengetahui siapa saja yang ikut praktek. Sign up ya, kemudian klik sign up with Google.
Ya, sign up itu di pojok kanan atas ya. Di pojok kanan atas sign up-nya. Di pojok kanan atas sign up with Google. Oke. Kemudian dikaitkan dengan akun Google ya. Oke, pakai HP nggak bisa ya. Jadi pakainya laptop akan lebih enak. Kalau pakai HP kesusahan. Kemudian pilih yang gambar Google itu Bapak Ibu, pilih gambar Google, kemudian dikaitkan aja dengan ini, apa namanya, akun Google-nya. Dikaitkan aja, tulis emailnya, kemudian tulis password-nya, kemudian klik aja. Gunakan ya. Email, password email ya, itu ya. Nah, sampai masuk ke halaman dashboard namanya. Halaman dashboard. Nah, yang sudah chat sudah ya. Nah, halaman dashboard. Nah, dashboard pastikan tampilannya seperti ini ya, halaman dashboard ya. Ini adalah halaman dashboard. Yang sudah chat sudah. Bu Lista sudah, Bu Eka sudah, Bu Esti sudah, ya kan? Baru 3, 4, Bu Tuti sudah, yuk saya tunggu ya. Sampai ke ini, tulisan dashboard, create video, dan lain sebagainya. Oke, create video. Saya tunggu ya. Yang sudah, saya sudah, sambil saya cek yang ikut praktek siapa. Bu Sri Devi ikut ya, oke, sudah. Bu Kodaria sudah juga, Pak Darmanto, oke. Saya tunggu 1 menit lagi. Sign up with Google. Ya, insya Allah mudah kok untuk penggunaannya. Yang susah itu kreativitasnya, idenya ya. Ya. Oke. Saya baru masuk, belum bisa Pak. Oh ya. Nah, sambil nunggu yang lain ya. Animaker.com. Ya. Sambil nunggu yang lain, silakan yang sudah masuk ya, sambil nunggu yang lain dulu. Silakan pikirkan konsepnya dulu ya, idenya dulu ya. Karena ini adalah explainer. Sebelumnya saya mohon maaf ya, ini saya wajah saya ini dulu ya. Saya stop video ya, karena biar nggak terlalu berat. Nah, mungkin teman-teman bolehlah hanya suara saja atau yang lainnya. Takutnya kan agak berat ini karena membuat video ya. Ya, saya ulangi ya. Silakan sambil menunggu yang lain, yang sudah chat sudah, yang sudah silakan pikirkan konsepnya dulu. Ya, video explain adalah menjelaskan sesuatu, apa yang ingin Bapak Ibu jelaskan. Satu topik aja, satu subbab aja apa yang ingin dijelaskan. Ya, bebas tentang apa ya, berkaitan dengan pelajarannya ya. Karena nanti kita bisa memasukkan gambar, kita bisa memasukkan suara kita bisa memasukkan animasi-animasi ya. Yang penting Bapak Ibu pikirkan dulu apa topiknya. Topiknya apa? Kemudian topik ya. Setelah topik kemudian awali dengan kalimat pertanyaan ya. Untuk engagement-nya dulu ya. Engagement-nya. Pertanyaan, silakan di ini sendiri ya, dicoret-coret sendiri ya. Silakan ya, dicoret-coret dulu aja. Topiknya apa? Kemudian pastinya intro ya. Kalau intro kan semua sama ya. Assalamualaikum, selamat datang dan sebagainya. Nanti intro ada. Setelah itu engagement-nya. Engagement itu paling gampang tuh pakai pertanyaan Bapak Ibu. Kalau video pembelajaran tuh kalau bisa engagement itu pakai pertanyaan di awal. Nah, kalau saya tadi menggunakan kenapa gajah kok disebut makhluk hidup, nah, mobil kok enggak, semacam itu ya. Nah, jadi silakan buat kalimat pertanyaan terbuka.
Kenapa, mengapa, bagaimana. Nah, bagaimana, dari mana hujan turun, nah, misalnya seperti itu. Konsep-konsep seperti itu ya. Pertanyaan, kemudian paling nggak dipikirkan 1-2 jawaban. Nah, cukuplah ya. Pertanyaan, kemudian pikirkan 1-2 jawaban. Kalau jawabannya ada banyak, misalkan kalau saya tadi kan ciri-ciri ya, ada 8 kan, tapi saya sebutkan cuma 1-2 saja tadi ya. Nah, jadi Bapak Ibu pertanyaan, kemudian paling nggak disiapkan aja penjelasan 1-2. Aplikasi Animaker. Animaker. Oke ya. Yang lain sudah belum? Yang sudah chat sudah ya, tolong ya. Ini saya Pak, kalau udah masuk di dashboardnya Pak. Oh, tunggu dulu ya Pak. Gimana? Yang sudah masuk dashboardnya tunggu dulu. Ditunggu dulu. Oh gitu. Ya, tadi tugasnya siapkan dulu konsepnya Pak. Siapkan dulu konsepnya. Ya, jadi kalau lihat layar Zoom saya, nanti kan ini namanya storyboard ya. Nanti layar pertama, nanti kan intro dulu ya, intro. Kemudian nanti layar kedua mau menjelaskan topik apa, ya kan, judulnya apa sih, ya kan. Kemudian yang nomor 3 pertanyaan, engagementnya, ya pertanyaan. Kalau bisa dari pertanyaan 4, 5, nanti slide 4, 5 nanti lebih ke penjelasan, explain-nya. Nah, explain. Nah, terus yang 6 nanti penutup. Nah, ini close. Seperti ini ya. Silakan dibuat coret-coret dulu aja di kertas atau di note, boleh lah. Itu ya. Usahakan untuk video pembelajaran itu menggunakan kaidah 55. Nah, namanya adalah 55 Bapak Ibu. 55. Nah, maksudnya apa? 5 kata, 5 baris. Nah, jadi dalam satu baris itu maksimal 5 kata, dan di dalam satu slide itu maksimal 5 baris. Jelas ya? Jangan sampai video pembelajaran kita tuh isinya paragraf. Wah, itu ya, di situ. Nah, ini yang saya dapatkan kemarin ya. Jadi 55. Biar tidak terlalu kepayahan anak-anak. Jadi baca teks semua kan, sama saja kan dengan teks kan. Nah, jadi kaidahnya adalah 55. 5 kata, 5 baris. Dalam satu baris maksimal 5 kata, di dalam satu slide adalah maksimal 5 baris. 55. Oke. Kaidah 55. Sudah? Yang sudah membuat ininya, apa namanya, coret-coretan, ada 6 ya tadi ya. 1 intro, 2, 3 ya. 2 tadi adalah topiknya apa yang mau dibahas. 3 adalah engagement-nya, pertanyaan ya. Awal dengan bertanya dulu. Menurut kamu kira-kira kenapa ya? Nah, semacam itu ya. Nah, jadi untuk dulu pemahaman mereka kan di situ. Kemudian slide 45 nanti adalah explain, penjelasan, dan slide yang ke-6 nanti adalah close. Nah, sebenarnya penjelasannya banyak, cuman ini kita potong aja. Kita potong aja, nanti terkait pengembangannya kan bisa sendiri kan. Gitu. Nanti kalau kita bikin penuh lama banget itu nanti. Oke, seperti itu ya. Yang sudah chat sudah Bapak Ibu, yang sudah membuat, yang sudah jadi, namanya storyboard ya. Storyboard ada 6 tadi ya. Ada 6. Silahkan dibuat dulu konsepnya. Sebelum kita mulai membuat, yang pertama saya ulangi nanti intro kan perkenalan kan, ya perkenalan apa, salam, assalamualaikum dan sebagainya, selamat datang semacam itu kan.
Tulisannya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Paling nggak sudah dapat topik sama pertanyaannya itu sudah cukup lah. Nanti itu sambil ngalir bisa. Sudah ya, saya lanjutkan ya. Nanti sambil ngalir ya untuk mencari idenya itu ya. Kalau kesulitan cari yang mudah dulu aja ya Bapak Ibu ya. Cari yang mudah dulu aja. Yang penting nanti bisa praktek. Jika sudah sampai di halaman dashboard seperti ini ya, di halaman dashboard. Sekarang perhatikan Bapak Ibu adalah di sini ada create video, ya ini ya yang create video. Kalau my project itu berarti yang sudah kita buat. Kalau Bapak Ibu belum pernah buat berarti kosong ya, nggak ada. Di sini tempat saya sudah ada karena saya sudah pernah membuat satu. Kemudian yang di bagian bawah-bawahnya itu adalah template-nya. Jadi ada template Bapak Ibu. Template itu maksudnya gambar sudah ada, efek sudah ada. Background sudah ada, cuma tinggal kita ganti tulisan saja, sudah jadi sebenarnya. Sudah jadi, sudah cukup sebenarnya. Nah, tapi kan kita nggak belajar di situ, kita mau belajar dari nol, kita mau belajar dari kanvas kosong. Tapi kalau suatu ketika Bapak Ibu pengen yang cepat, misalkan butuh waktu cepat, mau pakai template silakan, tinggal dicari aja, disesuaikan. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat ini Bapak Ibu, pilih yang ini ya, horizontal. Klik horizontal. Nah, kemudian pilih yang blank. Ini ya, horizontal, kemudian pilih yang blank, kosongan. Ya, silakan. Yang sudah, chat sudah. Itu nanti masih loading dulu untuk menuju ke halaman pengeditan. Ya. Itu ya. Ini layar wajah saya ini ya, saya matikan ya. Kenapa? Biar nggak terlalu berat ini saya. Nanti kalau saya hidupkan video nanti takutnya menjadi berat ini. Sampai ke halaman ini ya, skin ya. Skin ini adalah halaman editornya, halaman editnya. Yang sudah sampai halaman editnya silakan chat sudah. Pilih yang horizontal, kemudian pilih yang blank. Ya, blank, pilih yang blank. Kalau yang lainnya itu template semua Bapak Ibu. Template tinggal kita ganti tulisan ya, nambahi gambar gitu aja udah jadi sebenarnya. Tombol horizontal tadi di mana coach? Nah, ini kalau saya ulang benar bisa nggak ya? Saya ulang. Oh bisa ya, saya ulang dulu ya. Nah, ini Bu, gambar horizontal Bu. Kan ada create video ya, create video Bu Rina tadi ya. Create video ini ada horizontal, vertikal, square, YouTube, Instagram Story dan sebagainya. Pilih yang horizontal. Ini Bu, horizontal ya. YouTube juga boleh sama aja ya. Kita pilih yang horizontal, kemudian pilih yang ini blank. Kalau yang lainnya ini template semua, template ya, sampai ke bawah. Ya. Kita pilih yang ini blank, kosongan. Yuk, yang sudah chat sudah ya. Mungkin masih loading menuju ke halaman editor. Yang sudah chat sudah. Tolong supaya saya bisa mengatur kecepatannya. Ya. Blank itu yang di mana, Coach? Blank itu setelah Ibu ngeklik yang horizontal, ya. Ibu ngeklik horizontal, nanti ada ini, ada pilihan. Banyak tema kan, Ibu pilih yang paling pojok kiri atas itu ada blank. Setelah Ibu ngeklik ini, setelah Ibu ngeklik horizontal tadi loh Bu, yang tadi saya contohkan. Sudah ketemu kah? Horizontal sudah saya klik. Kemudian terbuka layar tulisannya all templates, video ads, 2D, sosial media. Nah, bawahnya itu ada kotak-kotak kan, kotak-kotak pilihan ya. Ada. Oh, iya. Nah, ya kan ada tulisan blank ya. Nah, itu diklik. Udah ya. Oke, ya. Jika sudah sambil nunggu yang lain ya. Langkah pertama adalah kita menentukan karakter dulu. Boleh kita custom ya. Ya. Nanti tak tunjukkan kalau misalkan yang berhijab mungkin enggak bukan hijab sih, tapi lebih kayak topi menutupi rambut ada.
Ya, tapi kalau nggak masalah, misalkan maaf sekolah negeri dan sebagainya, silakan monggo-monggo aja ya di sini karena ya pilihannya seperti itu. Kalau Python mungkin ada kayak karakter hewan, ya animal itu ada. Nah, cuman Python tadi kelemahannya itu tadi. Tapi kalau Animaker karakternya adalah manusia. Ya, karakter ini ya. Yang sudah silakan cek sudah ya sampai di halaman editor dulu. Paling nggak sampai halaman editor. Sudah ya? Ya. Jika sudah, sekarang kita membuat karakter dulu. Sebenarnya di sini sudah ada. Kalau kita lihat layar zoom saya dulu ya Bapak Ibu ya. Lihat layar zoom saya. Lihat layar zoom saya. Langkah pertamanya kita bikin karakter dulu aja. Supaya nanti nggak bingung di belakangnya. Ya. Nah, yang gambar orang di sebelah kiri ini ya. Kalau ini saya klik ini berarti kan tertutup ya. Kalau saya klik tombol ini nanti open menunya terbuka. Nah, di situ. Oke. Ya, jelas ya. Nah, memang ini tombolnya agak banyak. Jadi saya nggak akan langsung menjelaskan semuanya. Takutnya nanti malah kewalahan, terlalu banyak informasi. Saya jelaskan sambil ini aja mencoba ya. Gambar orang ini, karakter, kemudian di sini sudah ada sebenarnya. Kalau Bapak Ibu cocok sama yang ada di sini silahkan. Nah, ya, ini ya kalau mau cocok di sini, yang ada di sini, dokter dan sebagainya ya. Nah, namun kalau kita mau custom yang ini, gambar orang plus ini, kemudian create your own ini, kita membuat klik ini ya, lihat layar zoom saya dulu, saya tunjukkan. Dan nanti akan terbuka tab baru ya, terbuka tab baru. Terbuka tab baru. Dan nanti Bapak Ibu bisa mengubah dari bajunya, celananya, topinya, kacamata, dan sebagainya, semacam itu. Nah, ini ya, mau pakai gender laki atau perempuan. Nah, kalau perempuan berarti ini, kalau laki yang tadi ya. Nah, di sini memang nggak ada yang ini, semua ini ya, tinggal nanti dipilih aja, misalkan pilih ini. Ini warna kulit, ya kan, ini kulitnya mau kulit apa dan sebagainya. Ini nanti cepet aja ya, rambutnya dan sebagainya. Nah, kalau mau tertutup ininya, cari aja yang rambutnya pendek, kemudian dikasih topi misalkan, semacam itu. Nah, topi yang ini ya, nah, topinya yang ini. Memang agak aneh sebenarnya. Tapi kembali lagi disesuaikan aja nanti. Nah, atau polisi atau apa dan sebagainya ya, tinggal disesuaikan aja ya. Nah, kemudian tinggal diganti bajunya, berarti baju ini ya. Nah, baju dokter kah, baju kerja kah, lengan panjang kah, ya kan? Disesuaikan aja. Itu ya. Seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti kalau sudah kemudian di save. Bentar, ganti dulu bajunya. Ganti panjang. Nah, kalau sudah misalkan di save, kemudian yang ini ya, save. Nanti silakan diotak-atik sendiri aja. Jika sudah kemudian klik yang dashboard ini. Save, kemudian klik dashboard. Kalau new karakter berarti mau buat lagi. Ya. Kalau dashboard berarti kembali ke dashboard. Nah, kembali ke dashboard. Nah, kembali ke dashboard kan. Kemudian silakan ngeklik lagi. Klik lagi yang tadi horizontal. Kemudian blank. Nah, ini tab-tab yang nggak perlu dihapus saja mungkin. Ya, yang sebelum-sebelumnya tadi kan terlalu banyak kan. Pakai yang tab terakhir. Nah, dan nanti jika sudah, biasanya akan muncul di sini yang kita buat tadi nih. Nah, ini kan yang ada di sini ya. Nah, nanti yang sudah kita buat akan muncul di sini nih. Nah, itu ya. Nanti jika sudah, kita klik aja taruh tengah. Seperti itu. Taruh di slide. Nah, seperti ini. Itu ya. Ya, mungkin itu aja. Silakan latihan otak-atik, bikin karakter dulu aja. Bebas, kalau tanpa karakter juga nggak masalah, pakai karakter juga silakan.
Ya, saya beri waktu 5 menit ya. Silakan otak-atik. Cukup ini aja ya, baju, rambut itu aja cukup lah. Jangan terlalu rumit kayak warna mata dan sebagainya, itu nggak perlu ya. Oke, gitu aja. Silakan Bapak Ibu mulai dari sekarang. Ya, kalau ada pertanyaan silakan bertanya ya. Kalau mau pakai yang tersedia juga nggak apa-apa. Oke. Silakan. Punya saya tak ganti dulu yang ini cowok. Oke. Kalau kesulitan boleh bertanya ya. Mau pakai kacamata kah, mau pakai topi kah, ya semacam itu ya. Bebas. Atau anggap itu karakter orang lain nggak masalah ya, namun suara kita juga nggak masalah. Namanya jajakan avatar ya, namanya avatar. Avatar itu cuman sebagai icon ya, seperti itu. Silakan. Bajunya, celananya mungkin bisa disesuaikan dengan temanya, mungkin topiknya. Kalau topiknya tentang olahraga ya pakai baju olahraga, no problem ya kan. Kalau yang cowok ya, kalau misalkan temanya hutan ya pakai yang baju yang lebih casual semacam itu. Kalau temanya mungkin tentang formal ya, ekonomi atau apa ya, mungkin bisa pakai jas, itu juga bisa ya. Jadi bisa disesuaikan aja. Cara pilih custom karakter tadi yang mana nggih? Oke. Lihat saya Bu ya, Bu Rina ya, saya ulang ya. Yang lain bisa ini lagi buat melanjutkan. Ini Bu, yang ada panah ini pastikan sudah keluar ke kanan. Kemudian yang ini, yang gambar orang ini ya, gambar orang ini karakter yang tersedia. Mau pakai yang ini juga nggak apa-apa kalau mau cepat ya. Kalau misalkan mau custom yang ini, ada menu gambar orang, ada plus di atasnya ini kan, klik. Nah, kemudian create your own. Nah, di sini kita membuat sendiri karakternya. Silakan. Diklik aja, nanti akan menuju kayak tadi kan. Nah, gendernya apa, kemudian rambutnya, semacam itu. Ya, silakan Bu Devi. Silakan ya. Yang sudah chat sudah ya, sampai ketemu sampai nanti akan dibawa ke dashboard lagi. Setelah di custom, untuk kembali ke menunya pilih tadi Pak, pilih kalau sudah jadi ya, pilih save. Diklik save, kalau sudah di save kemudian pilih yang dashboard. Ya. Kalau sudah di dashboard ya udah kembali lagi. Bapak tinggal ini aja kan. Klik lagi aja itu yang horizontal blank gitu kan. Dah. Nah, sampai kembali lagi ke sini, Pak. Tab yang sebelumnya tadi dihapus saja nggak apa-apa. Karena Animaker ini setiap ngeklik nambah tab lagi. Jadi memang jadinya banyak banget itu tabnya. Silakan ya, setelah di custom. Yang sudah, save-nya yang mana Pak? Nah, save-nya Ibu bikin tadi aja kan, Ibu bikin karakter kan. Save-nya di atas ya kayaknya. Save-nya di atas ya. Save-nya di atas, di save aja. Milih gender kan, milih gender, .at, rambutnya, bajunya, pilih dan sebagainya, di save. Nah, saya ini ya, milih karakter, save-nya di pojok kanan ini Bu, save.
Ada tulisan untitled karakter. Ya ini yang save ini. Pojok kanan ini di save. Pojok kanan di save. Nah, di save nanti akan muncul do you want to save? Klik yang save. Nah, do you want to save. Kemudian ada pilihan lagi continue custom atau dashboard. Nah, pilih yang dashboard supaya Bapak Ibu kembali lagi ke halaman depan. Enggak membuat lagi gitu ya, tidak membuat lagi. Seperti itu. Ya. Ketika sudah kembali ke dashboard, ya udah kembali lagi pilih yang horizontal sama pilih yang blank tadi. Nah, di situ. Jadi memang kita langkah pertama membuat karakter dulu. Kalau yang mau membuat karakter, ya. Nah, kemudian jika sudah muncul belum di customnya, kalau sudah tarik aja, di drag, di dropkan ke slide. Nah, sudah ya, sudah jadi ya. Oke, jadi bisa diatur besar kecilnya dan sebagainya. Sini dulu, nanti akan saya jelaskan yang lainnya. Yang sudah, yuk 1 menit lagi. Jadi ini nanti kita bisa memilih banyak action ya, nanti banyak ekspresinya ada. Dia mau melakukan apa, mau menjelaskan, mau nangis, mau marah, mau seneng, mau happy, mau menyemangati, ya banyak sekali nanti ininya, beragam ekspresinya banyak. Ya, saya nunggu yang lain ya, baru 1, 2, 3, 4, 5, baru 5 orang. Ya, pastikan sudah dipasang di sini, di slide. Oke. Gitu ya. Nanti paling nggak kalau sudah tahu apa namanya, sudah tahu letak-letaknya, nanti insya Allah bisa mengembangkan sendiri. Tadi bisa disimak baik-baik nanti ketika ini. Yang sudah chat sudah ya, karakternya jangan rumit-rumit. Karakternya jangan rumit-rumit ya. Oke, sudah Bu Fatida sudah. Satu orang lagi, kalau sudah saya lanjutkan. Ya. Ada yang masih kesulitankah untuk membuat karakternya, untuk mengcustom ya? Lebih tepatnya mengcustom. Custom. Ini saya Pak untuk save-nya muncul Pak ya. Gimana Pak Jasman? Saya udah ini Pak. Tapi untuk save-nya maksudnya tuh si save-nya itu di pojok kanan atas Pak, pojok kanan atas save, klik ya kan, pojok kanan atas. Kemudian habis itu saya masih seperti yang di layarnya Bapak itu. Muncul seperti itu. Enggak ada muncul. Bentar ya, sebentar. Gimana Pak? Pak Jasman? Tes. Sudah Pak Jasman? Oke. Saya lanjut ya. Saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Sudah ya? Ya, bisa dengar suara saya ya? Jelas ya? Saya sempat keluar tadi. Dengar. Udah ya? Ya. Ya, saya lanjutkan. Nggak bisa di-upgrade. Jangan milih yang ini, Pak. Jangan milih yang ada bintang kuningnya. Pilih custom yang lainnya kan banyak. Ya, jangan di yang kan tadi banyak pilihan. Jangan ada yang ada tanda bintangnya. Tanda bintangnya itu untuk yang versi premium. Itu ya. Nah, sekarang jika sudah saya lanjutkan. Saya mute dulu ya supaya nggak mengganggu ya. Nah, sekarang kita ngasih background dulu ya. Sebelum kita ketulisan, kita kasih backgroundnya. Caranya ganti background bagaimana, Pak? Ya, perhatikan ya.
lihat layar Zoom saya. Lihat layar Zoom saya. Ini kan slide-nya kan, ini slide kita. Kita klik ini panah. Nah, kalau yang gambar mangkok ini adalah properti. Kita mau menambahkan tas, kalender, mau bikin apa namanya background ditata sendiri juga silahkan. Kita mau taruh layarnya di sini dan sebagainya, kita kasih kursi dan sebagainya silahkan Bapak Ibu ya. Kalau memang mau sedetail itu ya. Tapi kalau mau yang cepat, yang sudah ada, pilih yang ini teks ya, ini teks yang ini BG. Nah, BG ini background. Jadi kita pilih yang office backgroundnya, atau pakai foto background, atau pakai video ya, atau mau pakai warna gradient semacam ini, atau mau pakai bisnis, misalkan ini toko atau rumah ya. Nah, jadi ini nggak cuma dua saja, kalau mau cari lihat yang lain yang ini, yang tanda plus ini. Kalau misalkan kita mau nuansa rumah ya kita klik yang plus ini ya. Nah, nanti akan muncul banyak. Nah, namun ingat jangan yang ada tanda bintangnya. Kalau yang tanda bintang ini adalah untuk versi berbayar. Ya. Jadi tinggal klik aja nanti kan di kamar mandi atau di mana, depan rumah atau di mana, bebas. Ya. Kalau mau keluar ya ini disilang aja, close, cari yang lain. Nah, atau nature ya, nature, public place atau pantai atau di jalan, ini banyak sekali ya, di kota atau all item. All item itu lain-lain. Di mana? Atau kita cuma butuh papan tulis saja seperti ini. Nah, ini papan tulis. Nah, ini juga boleh, silahkan kalau mau seperti ini. Atau background yang lain, ini banyak. Ya. Misalkan saya pakai sini. Ya. Itu ya. Ya, silakan tambahkan background. Silakan. Cari background ya. Tambahkan backgroundnya. Jelas ya? BG, tulisan BG. Di bawahnya icon T itu ada BG. Nah, silakan tambahkan backgroundnya. Jadi nanti setiap skin, namanya skin ya di sini ya. Kalau di PowerPoint namanya slide. Tapi kalau di sini namanya adalah skin. Jadi setiap skin itu bisa memilih bebas backgroundnya. Tapi kalau Bapak Ibu mau membuat sendiri detail ya silahkan. Misalkan ini rumah kosongan, mau tak kasih kursi silahkan. Tambahkan saja yang properti itu. Properti itu untuk menambahkan properti-properti detail-detail. Misalkan mau saya tambahkan kursi, mau saya tambahkan hewan, ya semacam itu ya, bebas. Atau background warna juga silakan, nggak masalah, cuma warna saja. Warna gradient atau satu warna juga silakan, bebas. Itu ya. Yang sudah, chat sudah. Dan itu semua perubahan itu otomatis ke save Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir kalau hilang atau lemot ya. Karena setiap perubahan itu langsung di save. Karena kita pembuatannya online nih. Membuatnya online bukan offline. Nah, itu ya. Sudah ya, oke. Nah, jika sudah mendapatkan backgroundnya, ya letakkan karakternya mau taruh mana silahkan. Nah, sekarang kita akan menambahkan teks plus menambahkan actionnya. Ada dua ya, nambahkan teks sama actionnya. Caranya perhatikan. Nah, saya tunggu dulu yang lain ya. Jadi tantangannya video belajar ini harus pelan-pelan nih, harus pelan-pelan banget nih. Jadi harus detail lihat ininya. Karena saking banyaknya menunya ya. Oke. Tapi kalau sudah terbiasa dengan edit video, dengan aplikasi yang lain, insya Allah juga terbiasa.
Karena hampir semua editor video itu menu-menunya sama, cuman letaknya aja yang berbeda. Ya. Kalau KineMaster kan hampir sama ya, ada timeline-nya, ada skin-nya, ada layer-nya, nah ada menambah gambar ya semacam itu. Ya, saya lanjutkan ya. Sekarang lihat layar Zoom saya, nambah background bebas saja, jangan terlalu ini ya, kesulitan. Jika sudah, sekarang kita akan, karena ini intro ya, karena ini intro, kita sepakati intro, nanti pengembangannya Bapak Ibu bebas ya. Sekarang kita akan mengubah ininya, apa namanya, actionnya. Nah, actionnya di mana? Kita klik karakter orangnya, saya ulangi ya, kita klik, nanti di sebelah kanan ini akan banyak sekali ini, action-actionnya yang nangis, menjelaskan, atau ini bisa dicek sendiri aja. Nah, atau duduk. Kalau duduk gini berarti kita perlu nambah properti kursi ya, kayak gini ya. Nah, atau menerangkan, nah bebas. Di sini ada banyak. Atau jalan kah? Nah, ini banyak ya. Nah, karena ini adalah awalan, mungkin pilih yang ini ya, yang sebelah kanan ini. Kita klik. Nah, dia akan berubah nanti. Nah, tapi karena ini tangannya misalkan kalau Bapak Ibu di sini silakan, berarti sudah cocok ya. Nanti tinggal kasih tulisan di sebelah kanan. Tapi karena ini saya ubah di sebelah kanan sini, saya caranya membalik ini, gambar ini, hitam putih ini, flip. Nah, nanti akan balik. Nah, gitu ya. Nah, flip lagi. Nah, flip ini ya, flip. Jelas ya. Ini adalah flip. Kemudian jika sudah menemukan actionnya, ini ekspresinya juga bisa diubah expressionnya. Nah, ini tadi action, ini adalah gayanya, dia ngapain. Kemudian expression ini adalah mau senyum, mau marah, nah atau marah. Nanti emosinya juga berubah nanti. Nah, ini marah ya, atau nangis, atau sedih ya, atau terkejut. Nah, itu expressionnya. Nah, atau murung, nah, bebas. Nanti bisa terkait dengan ini ya kan, kontennya kan. Nah, jadi untuk menumbuhkan emosi pada video kan. Nah, gitu. Oke. Jika sudah menentukan ekspresinya, actionnya, kemudian kita nambahkan teks nih. Kita kasih teks di sebelah kiri. Caranya ini teks ini T, gambar T ini. Nah, gambar T ini ya, nanti akan muncul banyak. Di sini ada template. Mau pakai yang ada di sini atau yang ini, yang atas. Yang atas ini kita cuma menambahkan teks saja berarti. Nah, gini ya, cuma gini aja. Kayak apa PowerPoint ya. Kalau mau hapus ya biasa aja, kita gini, kita gambar sampah dihapus. Atau speeding jadi agak kecil. Kalau enggak ya nggak cocok dihapus. Atau yang template misalkan ini. Nah, ini ya. Ini template. Nah, Pak, kalau tulisannya nggak jelas bagaimana Pak? Mungkin nabrak sama bertubrukan warna sama background. Jadi background ini bisa kita ubah warnanya. Misalkan saya klik ini backgroundnya ya, saya klik backgroundnya, pilih yang ini, filter, kita ubah aja nih backgroundnya, yang agak blur kah atau agak terang kah, nah, semacam itu. Atau yang hitam putih, nah, seperti itu ya. Supaya tulisannya ini kelihatan. Oke, filternya. Pilih aja, disesuaikan aja. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kalau mau ini tinggal dibesarkan. Kemudian diklik 2 kali, ini diubah aja tulisannya. Misalkan selamat datang. Nah, misalkan kelas Pak, atau selamat datang di mana. Nah, itu ya. Kalau mau ganti warna yang ini kan, ini mau diganti warna apa? Kalau nggak ada di sini, pilih yang di sini. Nah, putih. Oke. Nah, kalau ganti warna merah juga bisa. Seperti itu ya. Ya, silakan tambahkan emosi, actionnya, sama tambahkan teksnya. Silakan Bapak Ibu. Yang sudah chat sudah ya. Yang sudah chat sudah. Tinggal disesuaikan aja sama warnanya background. Nah,
Kalau mau aman pakai background polos atau gradien warna juga silakan ya. Atau papan tulis juga silakan backgroundnya. Seperti itu. Bebas. Yang sudah Bu Halim. Chat sudah. Oh, Bu Farida sudah ya. Oke. Pak, tadi untuk background saya ketinggalan, Pak. Lewat mana, Pak? Oh ya, nggak apa-apa. Tadi Ya. lewat, Pak. Oh. Keluar dari Zoom terus ketinggalan. Siap, nggak apa-apa. Ini Bu, lihat layar Zoom saya ya. Saya ulang untuk backgroundnya. Nggih, Bu. Pak. Nah, ini saya hapus dulu background saya. Nah, backgroundnya ini Bu ya, pilih ini kan. Yang ada di samping ini pilih yang tulisan BG ini Bu, BG. Ya, mau pakai yang mana cari aja di sini. Kalau di sini kurang banyak, klik aja yang tanda plus ini Bu. Nah, klik aja yang tanda plus ini kan. Nah, kan banyak pilihannya di sini. Oke. Udah masukkan aja background, pilih aja warnanya apa. Gitu. Silakan. Oh iya. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mengubah background. Ya. Background sudah. Kalau sudah lanjutkan actionnya, ngubah action orangnya, ngapain? Sama menambahkan teks. Mau teksnya pakai template ya atau manual. Bebas. Seperti itu ya. Mau pakai template atau yang manual. Ya, silahkan ya Bapak Ibu. Sudah, tambahkan tulisan. Yang sudah bisa chat sudah ya. Yang sudah bisa chat sudah. Setelah ini kita akan memasukkan suara. Kita akan memasukkan suara. Ya untuk mengganti apa memodifikasi filter background udah juga ya tadi ya filter ya. Kalau mengubah warnanya, mengubah apa namanya efeknya semacam itu. Yang sudah chat sudah ya. Yang sudah chat sudah. Oke, 2 orang sudah ya. Bu Daria, Bu Sri Devi sudah sip. Ya. Oke, Bu Tuti juga sudah. Aman ya. Ya, kalau masih awalan memang seperti ini Bu ya. Pelan-pelan karena memang banyak ini tombolnya. Sip, jika sudah ya. Ya, jika sudah saya lanjutkan Bapak Ibu, kalau perhatikan ya, kalau Bapak Ibu menggunakan lihat layar Zoom,
kalau Bapak Ibu menggunakan teks pada template, nah itu otomatis animasinya sudah template. Nah, jelas ya, sudah template. Maksudnya template itu berarti nanti ada efek masuk sama efek keluarnya sudah ada. Kalau pakai template ya. Tapi kalau belum, kalau nggak pakai template ini, kalau Bapak Ibu nggak pakai template ini atau pakai yang add heading ini misalkan ini ya, saya nulis selamat datang. Selamat datang gini ya. Nah, misalkan kita manual ya, kalau ini ada kan kita template yang sudah ada nih. Nah, kalau kita pakai yang manual ini belum ada animasinya, jadi cuma nempel aja di situ, nggak ada masuk efek gimana. Kalau PowerPoint kan ada kan, masuknya gimana, keluarnya gimana. Nah, kalau mau menambahkannya bagaimana? Ya kita klik aja ini tulisan selamat datang. Nah, kemudian ini enter effect atau dan exit efeknya apa? Enter efeknya mau muter, pop up, ini ada banyak efek. Nah, atau yang paling bawah ini hand, maksudnya nanti tangannya meletakkan tulisan selamat datang atau nulis semacam itu. Ya, ini hand dan sebagainya. Atau ngasih efek keluar dari bawah, masuk dari link apa? Menyebar semacam itu. Efek-efeknya itu ya. Enter effect dan exit effect. Nah, kalau Bapak Ibu pakai yang ini manual. Tapi kalau pakai yang template ini sudah ada. Jadi nggak perlu menambahkan animasi. Gitu ya. Nah, saya lanjutkan sekarang. Sekarang bagaimana cara memasukkan suaranya, rekaman suaranya. Perhatikan, Bapak Ibu ya, lihat layar Zoom saya. Kita klik gambar orangnya. Nanti, maaf saya ulangi ya, saya klik gambar orangnya. Kemudian muncul menu di sini nih, muncul menu. Nah, kalau yang ini kan action ya, yang orang jalan ini kan action. Kalau yang plus ini gerak, ini abaikan dulu aja ya. Kita yang basic dulu aja, yang simple dulu aja. Bawahnya ini, yang actionnya ada kayak menu voice ya, voice over. Kita klik aja nih voice-nya, klik. Nah, nanti ada menu di sini. Record voice atau text to speech atau upload. Nah, upload itu berarti dari rekaman kita yang ada di laptop. Kita ngupload dulu, itu pakai upload. Tapi kalau mau record rekaman langsung, bisa. Caranya bagaimana? Perhatikan Bapak Ibu ya. Yang ini record voice, klik. Nah, ini nanti tampilannya gini dan kita klik ini. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu nggak bisa, karena ada beberapa ini namanya error ya, ngebug ya. Harusnya kan muncul record ini ya. Kalau misalkan Bapak Ibu, kalau bisa syukur ya. Syukur itu bisa, tapi kalau nggak bisa diklik, caranya menyiasatinya bagaimana? Perhatikan. Kita close. Gayanya kita ubah dulu. Yang biasa ini. Yang berdiri aja ini. Ya. Kemudian kita rekam. Record voice. Kita ngomong. Nah, ada tandanya ini ya, tanda merah ini sudah masuk. Nih, saya ulang ya, saya cancel, saya ulang lagi. Record voice. Ya, selamat datang anak-anak. Nah, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran saya kelas IPA. Kalau sudah ini di close, stop, pencet lagi. Kalau mau preview ini kan klik preview. Itu ya, preview. Kalau mau merekat ulang, misalkan kok jelek ya, record ulang. Klik lagi. Ya, selamat datang anak-anak, sudah hadir di video pembelajaran saya, bla bla bla. Atau apa terserah, atau assalamualaikum dan sebagainya ya. Kalau sudah klik aja. Nah, gitu ya. Nah, kemudian mungkin nggak cocok lagi, record lagi. Nah, perhatikan di sini. Di sini waktunya hanya 10 second, 10 detik. 10 detik. Nah, 10 detik. Jadi pastikan Bapak Ibu ya disesuaikan aja 10 detik. Ya, apakah nanti di scan berikutnya hanya 10 detik, Pak? Tidak, nanti bisa disesuaikan, Mau 20, mau 30 silahkan, ya. Nah, bebas. Kalau misalkan Ibu ngerekamnya cuma 5 detik aja, ya nggak masalah. Masih sisa nggak masalah, gitu ya. Nanti tinggal dipotong nanti, nggak masalah, ya. Nah, misalkan saya ulang lagi ya. Selamat datang anak-anak di kelas saya, kelas IPA bersama saya ya, Jain. Terima kasih. Selamat belajar. Stop.
Kemudian tulis ininya, please name. Tulis namanya misalkan selamat datang. Jika sudah di-apply. Nah, ini baru sinkronisasi ya. Nah, gitu. Ya, nanti sampai ininya sudah kembali lagi berarti sudah masuk. Yuk silakan Bapak Ibu latihan membuat record voice. Ya, nggak apa latihan dulu aja ya. Mungkin belum jelas atau masih ada nya nggak masalah. Yang penting latihan dulu rekaman audio, record voice. Silahkan. Klik orangnya, ya. Kemudian pilih yang gambar mic, kemudian pilih yang record voice sebelah kanan itu ya. Rekam suara. Kalau nggak bisa, disiasati dengan actionnya diubah dulu yang berdiri biasa. Berdiri biasa, ngerekam, setelah selesai baru diubah actionnya. Seperti itu. Ya. Yang sudah, chat sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semacam itu ya. Selamat datang anak-anak. Nah. Oke. Yang sudah, chat sudah. Oke, adakah yang masih kesulitan? Yang ketinggalan banyak ya ini ya, keluar. Wah, Bu Farida cepat nih ya. Sip. Oke, silahkan. Ya, nanti ada rekamannya. Ya. Yang ini saya ulang lagi ya rekamannya. Kita klik voice, record voice, ya. Kemudian kita klik ngomong ini ya. Cara memutar preview hasil rekaman gimana nggih? Tadi Bu di ini, misalkan lihat ini ya Bu Rina, kalau saya sudah rekam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya, selamat datang di kelas IPA ya, selamat belajar anak-anak. Stop. Nah, ini ada tulisan preview Bu, yang hijau ini Bu. Diklik aja nanti memutar ulang. Tapi kalau sudah terlanjur apply ya, ya nanti otomatis Bapak Ibu mesti preview keseluruhan nanti. Nanti aja ya, nanti saya ajarkan. Tapi kalau belum keluar apply, ya klik aja preview hijau ini. Apply. Oh, bisa diklik ya Pak? Apanya Bu? Gambar ini, mic-nya. Itu waktu mau, iya. Ya. Nah, kalau nggak bisa, tadi sudah saya sampaikan. Silahkan action-nya diubah dulu ke yang basic. Action-nya diubah dulu yang diem. Yang tadi loh Bu, yang gambar orang tadi kan. Nah, itu diubah dulu. Karena mungkin ada beberapa yang error kan. Ngebug namanya. Ada sistem yang tidak berfungsi. Udah tak coba ya Pak? Bentar. Yang berdiri aja Pak ya? Ya, betul. Yang berdiri aja Bu ST. Yang di pojok kiri atas. Yang di pojok kiri atas itu. Nah, itu diubah di situ dulu. Nih. Nah, kemudian itu diubah dulu di situ. Klik yang ini, voice gambar mic, ya kan? Klik gambar mic, mulai rekaman. Silakan merekam. Baru bikin satu slide ya. Ya ini karena belum terbiasa ini, masih pengenalan dulu pelan-pelan. Yang sudah chat sudah ya? Sudah, oke sip. Nah, kalau sudah kemudian diubah lagi aja actionnya. Nah, diubah lagi.
Rekamannya nggak akan hilang kok. Kalau sudah ngerekam otomatis kesimpan kan. Actionnya tinggal dirubah ke yang tadi, yang tangannya mempersilahkan tadi kan, atau yang lainnya. Tuh ya. Sudah? Sudah ya? Sekarang lihat layar Zoom saya. Lihat layar Zoom saya, Bapak Ibu semuanya. Kalau mau lihat hasilnya dulu, misalkan Bapak Ibu mau lihat hasilnya dulu ya. Satu slide ini bagaimana, satu skin ini bagaimana tampilannya. Oke, perhatikan. Lihat layar Zoom. Di sini ada tulisan skin 1. Ya, yang kita play adalah ini, skin 1. Maksudnya apa? Kita hanya memainkan skin 1 aja. Tapi kalau yang ungu sebelahnya itu keseluruhan. Kalau misalkan kita sudah bikin 10 gitu kan, berarti keseluruhan 10 itu kita putar. Ya. Tapi kalau kita melihat layar tertentu aja, ya ini, skin 1 ini ya. Kita klik play. Nah, semacam itu. Sudah berfungsi belum? Udah ngomong belum? Semacam itu. Nah, di tempat saya nggak ada suaranya, karena saya nggak jadi rekaman tadi kan. Terhapus ya. Nah, dipastikan suaranya masuk enggak. Gitu ya. Kemudian Ibu kira-kira kalau misalkan gambarnya masih tapi kok suaranya sudah berhenti, sudah habis. Caranya memotongnya bagaimana? Nah, lihat layar Zoom ya. Perhatikan dulu sebelum di-play. Ketika nanti sudah di-play, nah, kemudian muncul suara. Nah, misalkan berhenti sampai dicek sampai di detik 8. Ya, di detik 8 ya. Misalkan di detik 8S ini 8 second. Cara menghapusnya ini, kita klik yang ini, minus ini untuk mengurangi time-nya 1 detik. Kita klik 1 kali jadi 9 ya, maksimal 9. Ya. Kalau kita klik 1 kali jadi 8. Ya. Tapi suara saya tadi 8 lebih, Pak. Kalau 8 lebih mending ini 9 aja. Nah, tadi 9 detik. Gitu ya. Jadi nggak begitu lama jedanya. Jelas ya. Kalau misalkan Bapak Ibu suaranya berhenti di 8 second, 8 lebih berarti toleransinya kasih di 9 second. Tapi kalau di 7 berarti sampai 8. Itu aja ya. Ini aja di plus minus ini. Gitu. Yuk silakan Bapak Ibu dicek, di preview dulu apakah berfungsi audionya, efeknya, animasinya, ngomongnya sama timeline-nya disesuaikan. Ya. Kalau misalkan suaranya cuma 6 detik ya kan, atau mau memang dibuat agak panjang ya silahkan disesuaikan aja biar nyaman bagaimana. Pakai plus minus itu ya. Jadi itu untuk scan itu mau dibuat durasinya berapa second, detik. Seperti itu. Ya. Yang sudah chat sudah ya, tulis berfungsi. Suaranya sudah muncul. Nah, yang sudah chat sudah. Yang sudah chat sudah. Dah ya. Berfungsi. Weh. Senang ya ada suaranya muncul ya. Nah, itu baru 1 action itu, Bu. Bisa bayangkan kan yang bikin animasi sampai 30 menit itu berapa tahun bikinnya ya. Ya, seperti ini. Makanya video explainer ini adalah untuk penjelasan singkat. Nggak bisa kompleks, rumit itu nanti. Kompleks. Ya. Jadi explainer singkat. Sudah? Jika sudah, saya lanjutkan ya. Kita akan belajar menambahkan skin. Kita akan belajar menambahkan skin, menambahkan adegan.
Terdengar suara sendiri. Ya iyalah Pak, ya iyalah Bu. Masa suara saya ya yang rekaman kan Ibu. Nah, bagusnya kan bener kan ucapan mulutnya si karakter itu terbuka sesuai ucapan kita. Gitu. Jadi memang itu menariknya itu ya. Ya, jika sudah saya lanjutkan ya. Sekarang kita akan menambahkan skin. Nah, menambahkan skin caranya perhatikan baik-baik. Saya akan memperkenalkan fiturnya pelan-pelan ya. Ini yang plus ini ya, tanda plus ini boleh mau pakai yang ini atau yang di sebelah sini plus sama saja. Karena mungkin bisa jadi nanti tahu-tahu Bapak Ibu kepencet ininya silang loh. Pak saya nggak ada skinnya kok hilang Pak. Nah, jadi kalau hilang masih ada yang ini bisa. Jadi jangan khawatir ya kalau menambahkan skin ya. Jadi klik aja ini atau ini bebas. Klik. Nah, ini mulai skin 2 nih. Nah, skin 2. Dan skin 2 ini Anda dikasih modal 10 second lagi nih. Kalau misalkan 10 second terlalu panjang, ya tinggal dikurangi aja nih, minus nih. Jadi 9 ya. Minus lagi jadi 8. Atau tambah dulu aja 10 toleransi lah. Nanti kalau misalkan saya ngerekam ternyata butuh panjang, nah kalau memang kita memang nggak pede ya kasih aja 20 second misalkan seperti itu. Baru nanti dipotong. Nah, gitu ya. Misalkan ini 10 second dulu. Kemudian sama background-nya diubah aja nih. Caranya bagaimana? Ini kan. Kayak tadi kan BG. Nah, atau mau kita ubah warna. Warnanya tinggal kita klik background-nya ini aja. Nah, mau pakai warna apa juga bisa. Warna kuning kah? Nah, seperti itu. Kalau pakai satu warna ya. Kalau enggak, ya ini dihapus saja. Dan putih ya. Nah, kita kasih background-nya apa? Nah, setelah intro apa sih? Topik kan kita mau menjelaskan apa. Nah, tadi kan selamat datang anak-anak bla bla bla. Nah, kita mau menjelaskan apa? Gitu kan. Misalkan kita pakai papan tulis misalkan. Ada papan tulis ini boleh ya seperti ini. Nah, atau ini layar ini. Kemudian udah ya. Kasih karakter yang tadi kan yang sudah dibuat. Nah, kita tempel. Nah, supaya karena ini kita menjelaskan bisa kita besarkan nih, misalkan separuh badan. Kita besarkan. Nah, separuh badan seperti ini. Oke, kemudian kita udah karakter sudah ya. Klik lagi kita ubah gayanya, misalkan gaya apa sih bebas kan. Menjelaskan sini juga boleh. Pakai tongkat. Nah, ini tinggal sesuaikan aja. Kita hari ini mau mengajar apa? Nah, jadi nanti kita belajar silakan karakternya dibesarkan ya. Setengah badan, belajar dibuat besar setengah badan. Ini atau nunjukkan gini, boleh. Atau ekspresinya mau diubah, ini juga boleh. Nah, atau bebas ya. Diubah aja, yang penting dibesarkan. Jika sudah latihan untuk menambahkan teks sama kasih tag. Kasih tag, ingat aturannya 5-5 ya, satu baris 5 kata dan satu slide maksimal 5 baris, jangan terlalu banyak. Ya, kalau banyak gimana? Yang banyak ngomongnya saja, tapi teksnya singkat saja. Paham maksud saya ya? Misalkan kita nulis sini ciri-ciri makhluk hidup, tapi nanti rekamannya kita mau buat satu paragraf silahkan. Ya, tapi yang penting teks di sini adalah tidak terlalu banyak. Nah, intinya di situ kuncinya. Nah, tuh. Ya, kita tambahkan teks. Nah, teksnya ini aja yang add little bit ini kan. Nah, kita tambahkan aja nih. Tinggal taruh kan. Tulis saja tentang apa yang mau kita ini kan. Sudah, kemudian jangan lupa direkam lagi, record suara tadi kan. Record suara, klik. Nah, udah masukkan kayak tadi sama. Ya, silakan hampir sama kayak intro tadi ya. Ubah background-nya atau background-nya sama juga nggak masalah ya. Kemudian karakternya sama tapi action-nya dirubah, ekspresinya dirubah, kemudian tulisannya apa. Yuk silakan, waktu 5 menit. Silakan Bapak Ibu. Kalau sudah jadi scan 1 hampir sama kok nanti. Tinggal nanti kita ngotak-ngatik bagian timeline-nya itu nanti yang perlu kesabaran. Ya, makanya sampai jadi 2 dulu. Sudah jadi sampai 2 dulu. Yuk. Topik ya. Ini Bapak Ibu mau menjelaskan apa? Topiknya apa? Tulisannya mungkin bab 5 tentang
tentang kegiatan ekonomi misalkan. Nah, tapi kita ngomongnya, nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi nih. Lanjutan dari materi kemarin ya, misalkan seperti itu. Jadi rekamannya panjang nggak masalah, tapi teksnya jangan panjang-panjang. Teksnya singkat aja. Topik utamanya masih garis besarnya aja. Ya, aturannya tadi ya 5 kata atau 5 baris, maksimal 5 baris. Karena ini kan kita cuma pengenalan kan nggak perlu banyak paragraf nih. Seperti itu. Silakan. Tetap bermasalah. Sayang Pak, ini kalau nggak praktek ya nanti nggak apa-apa. Nanti kalau hari ini kita nggak selesai, sesi 2 kita lanjutin dulu. Ya, seperti kata saya kan, angkatan 1 bisa jadi nanti banyak sesinya. Ya. Angkatan pertama. Karena video pembelajaran ini berbeda dengan tools yang sebelumnya. Mungkin sekali sesi bisa selesai ya. Karena ini adalah video, kita masih mikir konsep, kemudian per karakter, ya kan. Nah, banyak nih. Kalau bahasa Jawa itu perintilannya banyak. Kompleks. Ini aja animasi ya. Berbeda lagi kalau nanti kita live action. Live action ini kita langsung rekam sendiri. Kita masih mikir kontennya, PowerPoint-nya, animasinya, kemudian bahasa tubuh kita, intonasi kita, nah itu banyak sekali. Tapi kalau mau yang simple ada, tidak sederhana. Jadi kita bukan tampil, tapi kita connect. Nah, kita komunikasi sama anak di situ. Yang sudah chat sudah ya? Yuk. Layar kedua, scan kedua. Nanti kalau sudah 2 scan, insya Allah yang 3, 4, 5 mudah kok. Karena setelah ini saya tunjukkan timeline sama transisi. Transisi itu kalau di PowerPoint antara slide 1, slide 2 ada perpindahannya kan. Nah, di sini ada juga. Di situ. Dibesarkan ya, karakternya ya, setengah badan ya. Yang sudah chat sudah. Nah, ini Bu Farida selalu yang terdepan ya. Yang sudah chat sudah. Jangan lupa ya disesuaikan kalau misalkan terlalu panjang ingin ini ya detiknya. Tadi kan 10 detik, 10 second ya. Kalau misalkan terlalu panjang dipotong aja tadi. Jadi nggak terlalu jedanya lama pergantiannya. Misalkan kita ngomong itu cuma 5 second ya, 5 second. Kan ngomong 5 second nanti kan layarnya diem kan. Second 2 cuma diem, nggak ada suara kan. Ya dipotong aja, disesuaikan. Kalau misalkan kurang panjang berarti dipanjangin dulu tuh detiknya. Dikira-kira dulu, dipanjangin dulu, udah kemudian rekam lagi. Seperti itu ya. Kayak yang mana? Iya, terdepan ya, teratas ya. Chatnya teratas, bukan terdepan itu ya. Ya. Sudah? Yuk, saya mau memperkenalkan ininya, timeline-nya. Nah, ini timeline ini agak detail nih. Perlu penelitian. Timeline. Ya, sambil nunggu yang sudah boleh di ini aja, coba aja yang ini preview scan 2 itu diklik aja tuh. Nah, di preview aja, ditinjau aja hasilnya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Jangan lupa teksnya dikasih animasi ya. Masuknya bagaimana, kemudian
keluarnya bagaimana, seperti itu. Ya. Sudah ya Bapak Ibu ya? Saya lanjutkan. Lihat layar Zoom saya dulu. Ya, Bu Sri Aja saya Devi. izin Dep ya. Ya, nggak apa-apa Terima Bu. kasih. Siap, sama-sama Bu Sri Devi. Ya. Nggak apa-apa. Yuk, saya lanjutkan ya. Sekarang jika sudah, saya perkenalkan dulu ini ya, yang bagian bawah ini ya. Bagian bawah ini ada hubungannya sama 3 di sini. Ada gambar orang, ada gambar kayak ini, player, ya, sama satu lagi kayak spot. Nah, kalau kita klik yang ini, yang gambar video timeline ini, klik. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini. Jadi ini adalah videonya, atas itu adalah tampilan slide-nya, yang bawah ini adalah suaranya atau musiknya, kan belum ada karena belum kita masukkan ya. Nah, ini yang tampilan ini. Ya, jadi kalau kita mau mengedit bisa di sini, tinggal kita ini tarik aja ke kanan kiri, ini bisa. Nah, ini ya. Kemudian kalau yang gambar ini, gambar orang ini, nah gambar orang ini lebih ini lagi, lebih detail lagi di sini. Kalau kita jalankan ini kan, ya scan 2 ya. Kalau kita masuk scan 1, kita klik dulu ini. Nah, ini scan 1 ya. Ini lebih detail di dalam scan 1-nya. Kita jalankan. Ini lebih ke detailnya gitu. Kemudian ini yang bawahnya. Ini gambar orang. Ini angka 3. Angka 3 itu maksudnya adalah teksnya. Nah, teksnya itu dari awal sampai akhir. Kalau misalkan teksnya ini mau kita tarik ke sini, sebentar ya, lihat ya. Nah, misalkan sini, saya geser sini. Nah, kecil segini ya. Jadi teksnya nanti cuma muncul cuma sampai second 2 saja. Contoh ya. Nah, langsung nutup kan. Nah, jadi untuk kalau kita mau ngedit secara detail seperti itu. Itu ya. Nih yang angka 3 tadi, klik. Nah, pendek kan. Kalau mau dipanjangin lagi ini sampai selesai. Ini juga orangnya juga. Nah, orangnya mau kita pendekin sampai 2 second. Jadi nanti tampilannya 2 second kemudian hilang. Nah, jelas ya. Nah, di PowerPoint sebenarnya ada juga kan, tapi jarang kita mainkan. Nah, seperti itu. Kalau nggak perlu, ya nggak usah, nggak apa-apa. Biar ini aja. Maksud saya adalah kalau suatu ketika kotak-atik nih, Pak, kok punya saya kotak-atik nih. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memperbaikinya melalui detail-detail seperti ini. Nah, bisa jadi kepencet atau apa, kan kita nggak tahu kan. Nah, kalau sebenarnya kalau nggak usah pakai ini pun nggak masalah, sudah jadi bagus kok, gitu loh, menurut saya ya. Kemudian yang ini menambahkan voice. Misalkan voice ini kalau misalkan kita nggak pakai ini ya, nggak pakai karakter nih kan. Pak, kalau nggak ada karakter, bagaimana kita memasukkan suaranya, gitu kan? Ya, kalau misalkan ini nggak ada, gitu kan? Berarti cara memasukkannya lewat ini tadi. Yang video timeline, kita klik ini. Nah, kemudian record voice over ini. Kita ngomong. Nah, jadi akan muncul suara di background-nya. Gitu ya, kalau nggak ada karakternya. Kalau ada karakternya, kita klik aja orangnya ini kan. Nah, jadi ininya ngomong. Gitu. Itu ya, ini adalah pengenalan timeline. Oke, kemudian perhatikan lagi kita mengubah transisi nih. Cara mengubah transisinya ini, perhatikan. Ada 2 cara. Di sini, ini ada tanda antara scan 1, scan 2 itu ada kotak biru ya. Kita klik, nah ini adalah transisi. Ya, ini no transisi, slide left, berarti kayak gini, ada contohnya. Nah, ke atas, nah, dilihat aja. Nah, semacam ini. Atau yang seperti apa, banyak. Nah, ini juga boleh. Nah, seperti itu ya. Oke, ini adalah transisi. Oke, sudah sambil. Nah, kalau sudah milih, sudah close saja. Sudah ada transisinya kan, sudah muncul. Ya, jika sudah, tambahkan transisi di sini. Tambahkan lagi sekarang scan 3 terakhir sebelum maghrib ya.
Yuk, silakan Bapak Ibu tambahkan transisi, kemudian tambahkan scan 3. Yuk, sebelum maghrib. Nah, habis ini kita akan belajar menambahkan objek. Cara memperbesarnya tinggal diklik aja Bu, karakternya Bu. Karakternya diklik, nanti kan ada kayak tadi kan, di apa namanya, tinggal dibesarkan biasa saja. Kayak kalau di Word kan memperbesar apa namanya, persegi ya, di ujung-ujung kan itu ada lingkaran-lingkaran kan, tinggal diperbesar aja. Nah, ada titik-titik ini kan tinggal diperbesar gini aja Bu. Nah, udah tinggal disesuaikan aja. Udah ya, udah ditambahkan skin 3 ya. Yuk, yang ini yang terakhir. Menambahkan objek. Skin 3. Tambah transisi tadi, Bu. Ini di antara skin 1, skin 2 itu ada kayak ini kan, ada kotak nih. Kotak kecil add transition effect, diklik aja itu. Nah, diklik aja. Nanti akan muncul apa namanya? Tampilan-tampilan menu-menu ini, menu-menu mau seperti apa. Nah, seperti itu. Itu ya. Itu transisi. Kemudian kita tambahkan scan 3 kan. Tambahkan sekalian aja itu transisinya. Dari scan 2 ke scan 3 tambahkan transisinya sekalian. Ditambahkan sekalian. Itu ya. Nah, sekarang ke skin 3. Ya. Yuk, 5 menit lagi maghrib ya. Nanti kalau nggak selesai, ini kan otomatis ke save ya. Misalkan nanti maghrib, nggak masalah, kita nanti lanjut di sesi 2. Otomatis ke save nggak akan hilang. Ya, meskipun belum dipublish pun nggak masalah. Nanti kita bisa melanjutkan ke sesi berikutnya. Saya lanjutkan skin 3 ya Bapak Ibu ya. Lihat layar room saya. Tadi menu transisi di mana, Pak? Itu Bu, di antara skin 1, skin 2 Bu. Lihat layar zoom saya Bu. Oh, Lihat. Ini. Oh, nggih. Ini loh Bu. Nggih. Nah, udah ya. Yuk, saya lanjutkan nih. Skin 3, seperti Nggih. biasa. Tambahkan background-nya. Background-nya mau sama atau tidak, beda juga apa-apa. Mau sama terus ya bagus juga ya. Tambahkan background-nya. Nah, kemudian kalau sudah tambahkan background, belajar untuk menambahkan karakter, ditambah lagi ya kalau mau munculkan karakter. Kan topik apa, layar 3 kan tentang ini kan, engagement kan, pertanyaan kan. Pertanyaan. Nah. Berarti nanti cari yang ekspresinya bertanya, actionnya bertanya ya, tinggal dicari aja ya nanti ya. Cari sendiri mana yang cocok wajahnya yang bertanya, penasaran dan sebagainya. Cara menambahkan properti, perhatikan Bu. Ini. Ya, ini ya. Kalau sudah background, sudah karakter sudah ditaruh mana bebas, kemudian tambahkan properti nih. Kalau ini save with text ya, with text itu kita mau menambahkan teks di sini. Nah, jadi supaya nggak ketutup sama background juga bisa. Nah, kita bisa nulis di sini nulis apa bebas. Atau lingkaran juga bisa. Nah, menurut kamu bla 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 gitu juga boleh. Ya. Oke. Itu ya. Atau bisa juga, nah, ini pertanyaan. Kemudian di bawahnya misalkan mau kasih apa namanya, objek-objek apa, misalkan kenapa kok bumi bulat ya, kita bisa cari di sini. Perhatikan ya, saya ulangi ya, gambar ini ya, gambar kopi ini teh, search property, kita cari apa, planet misalkan. Nah, ya kadang ada, kadang enggak ya, ya planet. Misalkan itu disukan aja sama materinya apa sih yang mendekati aja. Nah, di situ. Atau kalau di sini nggak ada, Ibu bisa menambahkan gambar sendiri. Caranya bagaimana? Cara menambahkan gambar. Properti ini kan yang ada di sini ya, dalam bentuk properti ya. Jadi bentuk animasi-animasi. Misalkan kita mau cari gambar mau gunung. Nah, ini. Ini ya, atau ini banyak ya. Kalau mau menambahkan gambar yang ini Bu, gambar ini, picture ini, image, di gambar background, itu ada image kan, klik aja. Nah,
Kalau ini yang ada di sini ya, yang ini Bu, tambahkan ini. Upload. Nah, saya ulangi ya. Di bawah background, image. Kalau image ini yang tersedia, kalau nggak ada, kita ini tambahkan ini yang ini. Gambar panah ke atas, upload. Nah, silakan diupload aja. Caranya upload bagaimana? Ibu buka folder, kemudian ditarik ke sini, didrag ke sini. Itu caranya didrag ke sini. Maksudnya didrag itu misalkan dari mau dokumen ya, dari mau dokumen, kemudian ya udah masukkan aja ke sini, atau langsung klik sini juga bisa. Harus didrag kayaknya, hanya bisa didrag ya. Masukkan aja didrag, masuk sini. Dah, kemudian ya munculkan aja sini. Nah, udah tambahkan gambar. Seperti itu kalau mau nambahkan gambar. Atau slide juga boleh, PowerPoint. Tapi PowerPoint-nya dibuat JPEG dulu kan, gambar dulu. Seperti itu ya. Ya. Silakan menambahkan properti, kemudian tulisannya ditaruh di objek. Kalau misalkan background-nya adalah tentang ini, banyak warna. Ya, ini ya. Aduh, bentar. Nah, menurut kamu kenapa bla 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 semacam itu ya. Engagement pakai pertanyaan awalan dulu, silakan. Jangan lupa kalau sudah direkam lagi ya, rekaman lagi. Sudah jadi 3 slide. Yuk Bapak Ibu, yang sudah chat sudah. Belajar menambahkan objek shape untuk ini, untuk teksnya nanti ya, untuk teks, sama objek yang berkaitan dengan tema. Bebas, temanya apa. Kenapa lampu bisa menyala? Nah, cari aja gambar lampu. Search property, lamp. Nah, lamp, lampu gitu kan. Nanti ada pasti biasanya. Kalau masih yang umum-umum pasti ada. Nah, animasi-animasi itu masih ada. Kenapa lampu menyala? Kenapa ada hujan? Kenapa ada? Ya dikaitkan aja dengan temanya ya. Kalau sosial ya bebas. Kenapa negara? Siapa yang sudah pernah ke ini? Ya, bebas. Pertanyaannya bebas ya. Kenapa Prancis dikenal dengan negara fashion? Nah, misalkan pengenalan negara, atau yang masih apa namanya anak-anak boleh pengenalan apa ruang, pengenalan anggota tubuh, pengenalan angka, bebas kan? Coba anak-anak berhitung 1 sampai 10. Nah, ya kan? Engagement-nya bagaimana? Untuk ajakan. Ajakan itu paling gampang dengan bertanya. Silakan. Yang ini ya, scan 3 ya. Yang sudah chat sudah menambahkan objek ya, menambahkan properti. Propertinya bisa di-efek juga Bapak Ibu ya, sama dengan tulisan teks tadi, sama. Efek open sama exit efek. Yang sudah chat sudah ya. Ya, sampai sini saya pengen tahu hasilnya Bapak Ibu. Nah, Bu Rina boleh share screen nggak, Bu? Bu Rina Sutarno ya. Bisa share screen kah? Saya mau ini. Penasaran nih ya dari Bu Rina. Silakan Bu Rina. Di share screen sama di preview coba. Maaf, ini tadi saya pisah antara laptop sama HP. Jadi zoomnya gitu. pindah ke HP. Iya, tadi lemot. Ya. Bu Farida mungkin, Bu Farida. Saya pengen tahu ininya hasilnya ya. Nah, bisa, Bu? Share screen-nya di HP, terus dibalik kameranya untuk lihat laptop gitu bisa, Pak? Bisa. Soalnya Boleh. Nggak masalah. Oh, gitu juga boleh, Bu. Nggak apa-apa. Yang penting saya bisa ngeliat kok. Nggak masalah. Saya screen aja, Bu. Ini karena udah mau maghrib kan, kita sampai scan 3 dulu aja ya. Nanti otomatis ke save kok. Nggak perlu dipublish, nggak apa-apa. Nggak bakal hilang. Yuk, silakan.
Langsung share screen aja. Apa namanya? HP-nya diarahkan ke laptop juga nggak masalah. Oh, bentar-bentar. Yuk, silakan. Sudah saya izinkan ini. Ya, bentar lagi azan. Silakan yang latihan, saya pengen melihat hasilnya 3 skin ini. Suaranya bagaimana ya, penasaran ya. Udah Bu Farida? Di-share aja. Atau Bu Rina nggak apa-apa kalau pakai laptop HP ya Pak, diarahkan aja HP-nya disotingkan ke laptop aja kan juga bisa nggak masalah. Meskipun buram-buram tapi kan kelihatan lah. Silakan siapa dulu? Langsung aja klik buru azan. Yuk. Mana Bu Farida? Nah, Bu Rina dulu ya. Bu Rina atau Bu Farida nih? Oh, Bu Farida. Ya, silakan Bu Farida. Di ini aja. Disotingkan ke apa namanya? Berarti saya screen-nya bentuknya ini Bu, kamera ya. Gimana caranya? Pakai foto. Nah. Oh, bilang. Bu Farida kan kayaknya 2 ini ya. Oh, 1 ya. Gimana Bu? Sudah? Sebentar Pak, sinyalnya hujan Pak. Oh ya. Siap. Oke, Bu Rina dulu bentar ya, sambil nunggu sinyalnya Bu Farida. Bu Rina dulu aja, silakan Bu Rina. Bu Rina Sutarno. Ya, silakan Bu, di-share screen kan HP-nya, kemudian disotingkan. Ini Bu Farida dulu. Yang duluan siapa deh, gitu aja deh ya. Mungkin teman-teman juga penasaran hasilnya dari peserta yang lain bagaimana kan. Yuk, sudah azan. Nah, oke, sip. Ibu langsung ini aja. Apa namanya? Preview. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan. Ibu langsung aja previewnya yang ini. Di sampingnya skin itu ada tombol play ungu kan. Ibu klik aja itu. Sampingnya skin. Ya itu ditutup dulu Bu. Yang tulisan teks itu ditutup dulu aja di apa? Panahnya di nah, sip. Nah, itu yang warna ungu itu Bu, yang warna biru ungu itu loh. Ini ya. Nah, itu klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sip. Wah, mantap. Saya Farida di kelas IPA. Ini tadi suaranya hilang gitu Pak, kepotong. Nah, ini masalahnya apa ya? Diulang lagi aja bisa Bu nanti. Ibu ulang aja. Iya, nanti. jadi slide-nya masih ada, suaranya hilang. Pas ngerekam tadi. Nggak tahu nanti. Iya. Jadi karena mungkin, jaringan Pak. kan, karena sinyal. Jadi pas Ibu ngomong tertentu itu mungkin jaringannya hilang. Iya. Ya, ini yang slide scene 2 ini, Pak. Oke, sip. Ini scene 3. Oke, oh mantap. Tapi belum rekam suara yang scene 2 dan 3, Pak. Gak apa-apa. Sip. Sudah, Bu. Udah bagus. Sudah, Pak. Sudah selesai. Sip. Ya, sudah selesai. Scene 3 dan jadi ya. Terima kasih. Yuk, satu lagi. Ini udah maghrib. Satu lagi Bu Rina ya. Silakan Bu Rina.
Sambil ini udah aja. Kameranya dibalik aja ya. Boleh. Bisa kan enggak? Nggak kelihatan, Bu. Bentar, spotlight. Enggak kelihatan. Udah saya spotlight. Ya. Udah, yuk di play, Bu. Silakan yang warna ungu itu, Bu, play. Oke, sip. Oke, wow, pakai efek ya. Sip, Bu. Oh iya, bagus, mantap. Ya, terima kasih, Bu. Ya, ini tempat saya sudah azan, Bapak Ibu semuanya. Sampai 3 skin dulu ya. Nanti kita lanjutkan di sesi yang hari Jumat. Tapi besok akan saya masukkan ke media belajar asinkronus. Tekniknya gimana? Teknisnya nanti tak jelaskan di grup. Gitu ya Bapak Ibu. Sampai di sini dulu untuk sesi 1. Sudah, ya nanti rekodnya saya kirim Bu Lister. Jadi hari ini sampai skin 3 dulu. Nanti untuk mempublish sama nge-share Otomatis linknya. tersimpan nggih, Pak? Gimana Bu Esti? Otomatis tersimpan nggih tadi nggih? Iya tersimpan Bu. Yang Ibu kita keluar buat. aja, Ibu keluar aja. Itu nanti Ibu masuk lagi, nanti ini muncul filenya muncul. Yang Ibu buat langsung tadi muncul. Iya. Di Ya dashboard udah. nanti muncul. Makasih, Pak. Gitu. Ya, nggak perlu di-save ya. Iya, nggak perlu, udah keluar aja karena otomatis ke-save sendiri. Kita ya, terima kasih. Mohon maaf ini pas maghrib juga. Makasih, Saya mohon Pak. diri. Kita ketemu lagi di hari Jumat di jam sore yang sama ya. Jadi siap-siap aja nanti kita mungkin sesi kita akan lebih panjang karena ini angkatan pertama. Tapi insya Allah saya bantu semuanya supaya bisa membuat video pembelajaran dari animasi, live action sama interaktif. Ada 3 yang nanti kita pelajari. Gitu semuanya, saya mohon diri dan terima kasih. Makasih, Pak. Sama-sama, semoga berkah dan bermanfaat dan selamat untuk beribadah Amin. sholat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dan Waalaikumsalam. selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.